semuanya, selamat sore. Kami dari kelompok 2 dengan tema partisipasi dan demokrasi. Hari ini kita bakal ngelakuin podcast. Perkenalkan, nama aku Amelia Ginanur Anissa dengan rekan aku Yulis Riananggara. Narasumber utama kita yaitu Halo, aku Given, mahasiswa hukum Universitas Tidar angkatan 2020. Halo. Oke, langsung aja kita mulai podcast kita. Nah, kalian pasti tahu ya, no, yang kalau kalian lihat di Visip itu ada fotonya Mas Given. Nah, kebetulan kita lagi membahas soal demokrasi dan partisipasi. Nah, kadang di media sosial itu kan sering ada yang namanya isu-isu ataupun yang bisa menyebabkan atau memunculkan hoak-hoak atau menyebabkan masalah polarisasi di masyarakat. Nah, kita pengen tahu nih perspektif atau pandangan dari Kak Given. Nah, ngomongin soal demokrasi nih, Ya, menurut betul. Kak Given, demokrasi itu apa sih? Demokrasi. Iya, Demokrasi. sederhananya boleh. Sederhananya adalah bagaimana keterlibatan kita sebagai masyarakat gitu untuk ikut serta dalam proses berjalannya pemerintahan. Kira-kira begitu tak? Bagaimana kita dilibatkan atau setidaknya pemerintahan ini berjalan melibatkan masyarakat. Berarti demokrasi itu melibatkan masyarakat ya, Mas? Iya. Kalau menurut Mbak Kamela, demokrasi itu apa? Kalau menurut aku kurang lebih hampir mirip-mirip ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Beda. Apa nih? Demokrasi itu apa? Kalau menurut aku sendiri, intinya masyarakat itu sebenarnya memiliki wewenang sendiri terhadap tentang semua hal yang dilakukan sama pemerintah. Jadi pada dasarnya masyarakat itu harus ikut adil dalam semua hal yang intinya kan kebijakan itu diambil untuk mereka juga, tapi kadang nggak dilibatin. Nah itu loh masalahnya yang sebenarnya malah menjadi isu-isu besar di masyarakat sampai menyebabkan berbagai masalah politik lainnya. Nah, aku juga sama nih. Apa sih yang Nggak boleh sama. Beda. Oke. Ini nggak beda tadi. Kamu harus beda lagi. Ya udah, aku beda. Iya, Jadi boleh. menurut aku demokrasi itu juga berhubungan tentang masyarakat. Oke. Nah, entah masyarakat itu mengkritik ataupun apalah intinya masyarakat itu terlibat langsung di dalam politik. Nah, kita ngomongin soal masyarakat nih kan nggak jauh-jauh sama yang namanya partisipasi. Nah, menurut Kak Given, benar nggak sih kalau misalnya demokrasi itu baik kalau masyarakat itu partisipasinya tinggi? Iya. Kenapa tuh Kak? Alasannya Kak? Ya karena itu tadi yang sudah tak jelaskan dari demokrasi itu tadi melibatkan peran masyarakat untuk ikut andil juga sama yang tadi disampaikan dirimu itu kan. Memang harusnya seperti itu. Jadi harus. Kalau ngomongin soal ini, keterlibatan di dalam media sosial itu juga termasuk partisipasinya sih. Ah ya, ini berarti bahas partisipasi apa saja sih yang bisa dikatakan partisipasi gitu. Iya. Betul, ini partisipasi dulu nih, nanti partisipasi politik. Bentuknya mengikuti perkembangan digital saat ini, teknologi. Iya, betul. Iya. Kita ini deh, kita diskusi misalnya. Ini juga salah satu partisipasi. Kita di sini bikin video ini. Nah, ini Iya. Partisipasi. Jadi di media sosial itu juga kita dianggap itu partisipasi ya. Contohnya mungkin ada isu-isu di pemerintah, kita juga berpartisipasi di dalam media sosial itu termasuk apa ya, upaya kita dalam menuju demokrasi yang lebih baik kan Mas? Iya. Nah, Memang kalau sekarang hal paling mudah untuk dilakukan Gen Z kita ini kan ya paling mudah untuk ikut berpartisipasi ya lewat media sosial ini. Tiap hari kita pegang, tiap hari kita pantengin gitu itu. Tapi gimana nih Kak? Menurut tanggapan Kak Given, kan nggak semua Gen Z ini, melek pemerintah. Jujur kayak yaudah ngeliat di sosmed aja, sekedar nge-like, komen, yaudah ditinggal FOMO lah. kehidupan ya cuman Mirip FOMO gitu-gitu. Nah menurut Kak Given, kalau misalkan partisipasi itu hanya sekedar nge-like foto, hanya sekedar komentar, tapi di lapangan ada demo nggak ikut, kemudian kalau misalkan kita disuruh buat
ada tugas nih tentang itu, ya udah cuma sekedar tugasnya doang, habis itu ya udah ditinggal. Jadi kayak kayak memahami itu ya. bodoh amat. Yang penting kan ada. Tapi yang ngerjain gitu. Iya betul. Itu gimana tuh Kak? Gimana ya? Kalau aku sendiri, aku punya prinsip gini. Sekecil apapun partisipasinya, sekecil apapun hal yang kita berikan, yaitu setidaknya pasti bermanfaat. Sesimpel ya tadi case yang diberikan, kalau cuma komen doang, cuma nge-like doang, atau mungkin nge-repost tok, tapi setelah itu ya dia melanjutkan kehidupannya PJBL gitu kan. Pusing ya itu PCBL. Ini juga PCBL nih kebetulan. Kebetulan juga PJBL. Iya PCBL nih, pusing juga ini. Beda dengan UAS sih ya. Iya, beda banget. Ya itu ya nggak masalah. Setidaknya kita sudah ada apa ya? Setidaknya sudah mau dulu. Nah sebetulnya kita membahas kalau ikut aksi dan lain sebagainya, ya itu nanti dulu. Ya mau iya juga nggak apa-apa, tapi kalau misalnya dirasa masih belum menumbuhkan, kayaknya kalau aku ikut aksi belum deh, karena kayaknya aksinya kayaknya nggak murni gitu. Kayaknya belum butuh aksi deh. Ya dari aku sekedar main medsos aja. Ternyata begitu sudah. Jadi ya sekali cuma berpartisipasi dengan media sosial doang, bapak kan enggak seandil itu. Kurasa suara mereka di media sosial tidak sebut punya peran yang tinggi. Kalau misalkan nih kita melihat case yang dimana mahasiswa tuh ikut terjun di lapangan, ikut demo nih Kak, ikut demo di tengah demo. Baru Ini nyindir ada. aku Kak. Kamu ngomongin aku ini. Ternyata Kan soalnya, ya soalnya kemarin ngeliat kakak ikut terjun langsung sampai malam, terus masuk ke IG fotonya kakak juga membela masyarakat. Aduh, sangat berlebihan. Ya. membanggakan loh masuknya. kan. Ya, itu kan pasti kakak sebagai orang yang dimana pasti ada dong teman-temannya yang cuman ikut, ya udah ikut, nggak cuma di sosial media tapi ikut, tapi nggak tahu dia tuh membela apa, nggak tahu maknanya tuh belain apa, yang penting ya udah masih Cuma gara-gara diajak temannya gitu kan. Kalau misal nih temennya kakak cuma ikut doang tapi nggak tahu mau belain apa, nah itu tuh gimana lagi tuh tanggapannya Kak Given tentang terkait hal itu? Udah partisipasi. Kayak ayo main demo, ono maman. Tapi ditanyain Di bawah nama Maman Ya, kan demo ada makanan ya biasanya ya. Itu kayak, wah ada makanan, ada konsum bagi-bagi ya. Itu kan biasanya kayak orang yang nggak tahu apa tuh kalau ikut gitu loh. Iya, ya udah atau enggak? Cuman sekedar postingan IG. Lah itu. Oh buat ini ya konten aku demo nih. Iya betul. Itu banyak sih. Dia apalagi Apa ya? Wah gitu. Nah, padahal kalau di media sosial nih, kita balik lagi ke media sosial ya Mas. Iya. Ngomongin media sosial itu kan nggak jauh-jauh sama yang namanya hoax sama Betul. polarisasi. Nah, menurut Mas Given nih, kalau ada orang yang manas-manasin misalnya kayak sebenarnya kasusnya ini tapi dilebih-lebihkan. Nah, ini Provokator. tuh. Ya sebagai provokator. Kadang kita sebagai mahasiswa, aku yakin Kak, yang demo mahasiswa, tapi mahasiswa yang kayak masa bodoh di belakangnya ada provokator karena mungkin nggak terlalu apa ya, dia juga ada konflik dengan pemerintah, tapi yang diprovokatorin itu mahasiswa, jadi kayak kambing. Aku demo. gue sampai mana dulu nih? Pertanyaan yang pertama tadi dulu. Tahapanku Boleh. apa hoax dulu, apa provokasi dulu? Hoax aja dulu, hoax. Oke, hoax. Provokasi ya, provokasi. Ya boleh. Lebih-lebihkan. Kan hiperbola sesuatu. Kita ingin melihat bagaimana tanggapannya seorang ketua BEM ini. Aduh, iya betul. Kan kita cuma sekedar lihat di kampus aja, jarang lihat sekalinya ada demo di tengah-tengah udah. Nggak pernah seterlihat itu di kampus. Oh, Emang gitu. Aku kayaknya aku kampus terus. Aku nggak pernah lihat sih. Sedih loh, kita kan berani. kita beda jurusan. Tadi lihat sih. Aku yang enggak sih. Jen, ayo lanjut. Lanjut aja, Mas. Nah kalau terkait provokasi, berarti provokasi yang di media. Iya. Jujur, posisi aku bilang ya, mahasiswa jadinya jangan aktivis ya. Posisi mahasiswa itu betul-betul enak nggak enak
atau gimana ya menyebutnya ya, karena posisinya kayak apa-apa serba salah. Kalau kadang kita lihat beberapa waktu lalu ada kasus apa yang mahasiswa ndak demo mungkin karena libur misalnya, itu jadi bahan omongan. Ini kemana ini mahasiswa kok nggak ada yang demo masalah ini, terus ada suatu hari ada masalah baru yang mahasiswa demo, jadi omongan lagi, kok kalian itu gimana sih kok demo harus demo gini kan ganggu jalan dan lain sebagainya. Nah itu sebetulnya halal kalau sekelas di media sosial aku ndak begitu bawah hati ya, maksudnya kayak ya udahlah, karena memang posisi kita serba salah aja gitu. Tapi yang jadi kendala demonstrasi ini apalagi di misalnya di media sosial kita sudah dikompor-kompori dan lain sebagainya. Misalnya aksi ini kita sebenarnya tidak napa-napa, nggak ngapa-ngapain. Terus habis itu pas aksi ada provokasi yang kadang lebih besar, nggak nanti tiba-tiba diarahkan untuk melakukan pembakaran, pengrusakan dan lain sebagainya. Itu yang sebetulnya bikin pusing juga, karena setelah diprovokasi itu kita nunggu ada dulu nggak sih? Dikat aja dikat. Ya. Nanti dikasih ini. Nah, lagi lanjut yang tadi ya. Oke. Jadi provokasi di lapangan itu biasanya lebih terasa dampaknya daripada provokasi yang ada di media sosial. Ada yang kadang provokasi bakar, rusuk, lempar gitu kayak yang tadi udah tak jelas itu kayak gitu tadi ya. Provokasi dadakan. Provokasi dadakan tiba-tiba gitu. Nah makanya kadang di apa namanya ya, kadang di komunitas, di BEM, bahkan di BEM Visipol kemarin itu bikin kegiatan sekolah propaganda namanya, kelas propaganda gitu. Ada materi mitigasi aksi. Nah itu salah satunya juga buat menangkal atau setidaknya mempersiapkan hal apa yang harus disiapkan kalau ada kejadian-kejadian yang tidak kita duga. Nah ya contoh kemarin lah di Magelang tanggal 29 Agustus itu tiba-tiba aksi, padahal agenda kita konsolidasi, tapi karena ada provokasi dari Dari Padahal luar. biasanya karnaval itu kan ya. masuk batal itu. Padahal, waduh, kacau. padahal rencana kita aksinya pas karnaval. Melu karnaval sih sang. Jadi lebih ramai gitu kan masa yang lihat tuh jadi. Lanjut. Ya kira-kira Oke. itulah ya salah satu bentuk provokasinya gitu. Jadi kita enggak ada persiapan, sedangkan medis dan lain sebagainya kita belum siapin, belum prepare. Dan ternyata betul ketika akhirnya disepakati aksi di tanggal 29 itu ya jadinya chaos. Dan ada yang tertangkap juga banyak kan kemarin itu. Banyak. Tujuan ayah ya. Ya, Di luar kendali itu ya. itu BTW kasusnya belum selesai sampai sekarang. Masih di itu ya. Masih. Oke. Belum. Melihat banyaknya kegiatan yang dilakuin sama Steven ya, mulai dari aksi inilah itulah. Kayak kesannya tuh aku tiap hari aksi tuh. Aku saksi. Kalau nggak aksi sakau. Di bus ada saya. Oke, ayo. Terus ada nggak kejadian yang masih keinget sampai sekarang? Tapi kejadian itu tuh mungkin kurang mengenakan di Mas Steven. Ada nggak sih, dan boleh nih spill diceritain kejadian apa yang pasti ada aja yang kayak nggak itu tuh di luar jangkauannya Mas Steven. Entah yang temen ketangkep, banyak yang ketangkep, harus ngurus ini ngurus itu, terus juga harus mikirin lingkungan sekitar juga. Nah pasti kan dari sekian banyaknya itu ada Momen yang paling diingat gitu. momen yang paling berkesan Dan diingat. Bisa dilupakan. yang akan selalu teringat kalau Iya berarti. betul. Jadi yang akan Kepo nih kita. selalu teringat itu ada di dua kegiatan Oke. sebetulnya. Tapi yang paling berkesan ada dua, salah satunya yang tanggal 29 kemarin Ya. karena akhirnya aku merasakan di Uber. Uber dikejar-kejar. Tapi seru kan cobain deh. Yuk, cobain ya, teman-teman. Enggak kalian berdua ini. Cobain, harus cobain. Apa baik-baik?
Itu sama yang paling berkesan waktu itu kalau teman-teman search atau mungkin keluar di berita. Jadi ada 13 pemuda Magelang. Nah, itu Waduh, salah satunya Kak Given. Tahu nggak? 13 pemuda di Magelang itu aksi di depan Akmil. Nah itu aku nggak tahu. Mungkin bisa ceritain lagi Mas. Nah, jadi waktu itu ada Pak Prabowo itu kan giat mengadakan retreat ya. Oh iya yang di Retreat. Magelang. Iya. Rame-ramenya itu. Retreat yang pertama itu kan retreat menteri. Iya. Nah, setelah retreat menteri ada retreat kepala daerah. Nah, yang retreat kepala daerah itu kita 13 pemuda itu ada semacam kerentak apa bahasanya? Aduh, apa ya? Kerentak tuh apa? Ono kerentak hati gitu. Jadi ada rasa yang Keresahan. ya itu Keresahan, ada keresahan Keresahan. sing kayaknya kita harus menyuarakan Oke. apa yang perlu disuarakan. Langsung ke pusat. Ya kan? Iya. Karena yang kita rasa waktu itu ini kepala daerah ini lagi kumpul jadi satu, dan pada waktu itu isu yang kita angkat ya tidak cuma di Magelang Jawa Tengah aja, tapi semuanya pertambangan, illegal logging dan lain sebagainya itu kita angkat juga ya, bentuk partisipasi demokrasi kita lah. Sesuai dengan kita. Iya, Iya, betul. Jadi, Masuk. pada waktu itu kita aksi karena mereka baru saja dipilih sama rakyat. Iya. Jangan sampai mereka lupa sama rakyatnya. Iya. Nah, tujuan kita tuh itu aksi itu. Iya. Nah, tapi ketika seminggu aksi itu kita sudah seminggu atau beberapa hari itu kita ada kasih surat pemberitahuan dan sebagainya ke Polres. Terus karena itu sudah apa ya namanya sudah ring 1 karena di situ ada presiden juga kan, Iya. pengamanan ketat ring 1. Terus akhirnya kita hampir beberapa hari itu lupa kita disamperin Polda dari Polda mengatakan kalau ini jangan surat ini berbagai macam pertimbangan lah. Tapi pada waktu itu kita tetap bernegosiasi untuk ya kita harus tetap turun seperti itu. Berarti secara langsung tuh demokrasi kita dibatasin itu ya. Kayak untuk mengungkapkan unek-unek. Iya. Tapi nanti ada hikmah ya mungkin bisa. Ada hikmah. Hikmahnya nanti. Gitu. Jadi ya itulah intinya kita dibilang janganlah karena ini lagi kegiatan penting, hajatnya kepala daerah gitu, buat pembekalan kepala daerah dan sebagainya gitu. Tapi kita tetap memaksakan untuk aksi waktu itu kalau tidak salah di hari Jumat tanggal berapa lupa bulan Februari, kayaknya tepat 1 hari sebelum puasa deh seingatku, Wow. 1 hari sebelum puasa gitu tadi diakui gitu. Ingat. Habis itu sahur besoknya. Iya. Langsung sahur. Soalnya langsung apa ya, bulan suci sambutannya, habis menyelesaikan. Tapi yang membawa pahala juga. Iya betul, langsung Karena disuruh membawa tobat kesannya. dari situ. Jadi Amin, kita lagi amin. di Amin, ya Allah. itu satu pahala itu kan. Kan? Amin. Lebarannya 1 bulan kemudian langsung maaf-maafan. Nah, tapi aku enggak memaafkan. Jadi waktu itu aksi kita intinya diintimidasi lah pada waktu itu. Tadi marah-marah, disentak-sentak, kita baru datang itu sudah dimarah-marahin. Itu kita kumpul di Taman Makam Giriloyo. Nah, disitulah singkat cerita kita tetap ngeyel, akhirnya kita jumatan di situ, di tempat itu kita jumatan. Orang-orang di tempat, ya langsung di situ kita jumatan, nggak bergeser kemana-mana. Stay posisi. Ya karena kalau kita keluar dari situ kita nggak bisa masuk lagi. Diadang. Ya karena banyak teman-teman kita yang dicegat. Jadi waktu itu dress code kita pakai batik Oke. Oke. dan semua teman-teman kita juga pakai batik dan mereka semua ditahan. Jadi yang berhasil ikut datang itu cuma 13 orang karena kita masuk lewat kuburan. Yang di dalam 13. Iya, 13 orang kurang lebih. Yang lainnya susah masuk. Susah Iya, jebol. Ya. Jadi udah ditahan lah. Yang terus singkat cerita kita aksi sudah mulai bentang banner di depan Akmil. Intinya kita dimarah-marahin terus suruh bubar. Nah, habis itu ada mungkin teman-teman, kamu baru follow IG ku ya? Waktu itu Emang follow? Nanti bos. Masih mending aku. Kerar ini aman. Masih mending aku. jadi waktu itu aku mengalami sebuah insiden penginjakan kaki. Dan aku posisinya nggak tahu yang itu siapa karena aku lagi posisi bungkuk nunduk. Aku diinjak, terus habis itu udah bincang dan lain sebagainya. Terus ya itulah datanglah polisi-polisi itu baik hati. Mas ini enggak ini gitu. Sangat baik hati ya.
Tapi mulai di situ ngerasa kayaknya ini ada yang tidak beres karena sinyal kita di situ tiba-tiba hilang semua. Di tengah kota kita hilang semua, akhirnya kita melarikan diri. Pengalaman paling berkesan ya, paling teringat ya sampai sekarang. Tapi bukan. Soalnya ancamannya, oh nanti kamu bisa ditembak sama pas-pampres gitu. Nyawa ya urusannya ya. Ada hal yang unik tapi menurutku ini receh sih mas. Apa? Aku mau nanya, itu dress code batik itu janjian apa? Janjian? Emang batik yang Iya. dipilih? Ada filosofinya. Kayak, kenapa pakai batik? Kenapa Supaya itu pakai batik? Kan biasanya hitam. supaya nggak menunjukkan, nah itu tadi Kan biasanya- kalau kita pakai hitam itu kan kelihatannya mengerikan ya. Oh, Kayak batik aji itu ya. suram. Ya, makanya kita pakai batik. Kita namanya Dimun ya. Batik kan siapa tahu kondangan. Tapi aku baru dengar loh. Tapi sebenarnya sama mau ini sih sedikit mengkamuflase kan. Wah ini ajudannya Yes. kepala daerah ini gitu kan. Jebol. Oke, batik ya. Oh. Tapi ada hikmahnya. Tadi kan disampaikan membungkam ya. Mungkin menurut kita dibungkam. Ya, bukan hikmah sih. Aku ngambil satu garis benang merah itu. Mungkin menurut kita dibungkam pada waktu itu. Tapi satu sisi lain mungkin mereka menganggap kita ancaman. Oh iya. Tapi sebetulnya aku pun enggak sampai hari ini aku enggak dapat alasannya kenapa kita bisa dikatakan sebagai ancaman. Padahal Padahal niatnya kita, bagus kan. iya kita enggak pakai toa, kita enggak ada orasi, kita cuma simbolis saja tentang banner. Right. Iya kecuali bannernya itu bisa meledak ya. Soalnya bawa senjata, Makanya. bawa senjata padahal mereka. Itu Yang tuh ancaman berarti film, mereka Mas. gitu kan. Banner aja, banner Banner sama aja. kita Cuma bawa bentangan gitu. print-printan, kita kalungin di sini gitu kayak nempel kalian kayak bikin Iya. gitu. Aduh man, Jadi Itunya. masih ya. Wow. Terus ngebentang. Ya, deg-degan nggak sih mas waktu demo ini? Apa saking udah terbiasa los. mungkin waktu itu deg-degan karena kita cuma 13 lawan kita Dipantau sama bersenjata ya. tim gabungan nasional gitu. Hmm. Karena ya itu tadi yang pas pampres itu sih paling bagus. Tapi dari bertiga itu sebetulnya ada nggak teman yang dari luar tuh bantuin mantau gitu mas? Ada, kalau kita ada teman-teman kan kita ada sebuah komunitas gitu. Mungkin teman-teman juga tahu ada ruang juang. Nah, Iya. Di ruang juang itu kebetulan ya 13 orang itu kurang lebih ya anak-anak ruang juang. Tapi karena ada teman-teman ruang juang yang di luar Magelang, ada yang di Semarang, ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja. Itu mereka yang jadi memastikan kalian sedang apa, kalian gimana kondisinya, gitu. Kamu jangan ketawa gitu. Mudah sekali tersenyum nih. Iya lanjutin mas. sangat ramah. Kamu sekali dia. Kalau kita membahas keramahan dia, Enggak, seberapa ramah kamu? Tetap jadi anggota. Anggota DPR. Itulah. agak berbeda. Tapi aku sempat punya cita-cita itu. Oh, aku juga loh. Sama kita. Kayak paling enak duduk-duduk gitu lah. Jadi tidur di kantor. Ini lanjut ya? Gajinya besar. Lanjut. Cita-cita kita sama ternyata. Iya. Sehati. Wah. Tapi dia nggak Maaf ya boleh mbak. gitu. Itu, Mbak. Tapi dia nggak boleh gitu. Sedih lagi. Ya, habis ini follow-followan ya. Nanti boleh. Memperkerat silaturahmi. Terus aku kepo nih soal Mas Given awal mula tertarik politik. Kan orang-orang nih kayaknya aku waktu kecil lihat bapak lihat berita-berita kayak apa ramu tuh berita wong ini. Mahasiswa demo itu menakutkan. Masan aku segede kok aku malah nonton berita. Nah mungkin Mas Given sama Tertarik ke politik. tiba-tiba tertarik politik gitu. Yang mana? Politik apa dulu? Maksudnya politik secara kita ikut pesta demokrasinya, ikut ini itu. Secara partisipasinya dulu aja. Partisipasinya mungkin Kok bisa tiba-tiba tertarik gitu? karena Apa iseng-iseng atau? Apa ngikut orang? Apa karena temannya? mungkin terbawa suasana rumah ya. Jadi keluarga itu kan salah satu apa ya? Salah satu golongan partai tertentu banget. Oke. Jadi waktu itu eyangku terus ibuku itu juga tergabung di situ gitu. Mungkin habit itu yang terbawa kayak oh ternyata di partai itu waktu itu aku masih kecil kan ya. Wih kalau ikut partai itu sepertinya menyenangkan. Dari kecil udah ada kayak Iya. seru nih. Karena aku dulu kecil itu diajak ketemu orang-orang yang itu yang sekarang tak demoin itu. Orang-orang Oh. nggak expect kan kalau mau orang itu bakal digini. Pemikiran anak kecil tuh Ya, iya. sederhana Iya iya. gitu. Tiba-tiba gedenya udah sendiri-sendiri. Kecil sama dewasa itu beda. Oh iya. Kok sama?
Iya, aku ngerasa gitu. Mungkin karena itu tadi habit-habit di keluarga yang kayak gitu. Terus mulai tertarik banget nih, kayak ada suatu masalah nih di berita atau mana yang itu bikin tertarik, itu ada nggak mas? Ada, ada. Ya, mungkin itu awal mula tertariknya sama suatu masalah-masalah politik. SMA. Oh, berarti SMA. Ya, SMA kelas 2 apa ya? Aku lupa. Aku pertama kali nyoblos itu kalau ada kelas 2 berarti. 17 tahun. Plus Kita aku masih lupa. SMP ya berarti ya? Hah? Kita sejauh itu kah? Kita kan, kamu berapa? aku SMP ya. Aku SMP. SMA. SMA 2 kan mas? Satu. Ya SMP berarti SMA kita. kelas 2. Nah, SMA kelas 2. Kelas 2 apa kelas 1 ya itu? berarti kita ya SMP lah, kita apa aja. Oh iya, Deng. Iya, Iya, kalian terus SMP, tahu SMP, ya. Heeh. Aku kelas 2 pun kalian SMP. Oh Ya, iya. bener kan? SMP 9 ya? Ya. Ya, oke. 9. Belum tahu apa-apa. Waktu itu merasa, oh sepertinya wali kota ini harus ganti karena yang maju anaknya kan waktu itu. Tahir sama saya. Udah punya pemikiran gitu. Ya, karena pada waktu itu aku merasa, oh suara aku akan digunakan. Sama pemikiran. Tapi mas, anak SMA itu kan ya walaupun cowok ya, itu pasti ada nggak dari keluarga sendiri yang pasti pun, apalagi seorang ibu yang apa ya, Resah. takut, resah masih SMA loh, yang aksi-aksi kayak gitu. Aku SMA, Apa bebas? enggak saya sama. Langsung kayak berarti kayak mana Ayo aja? ikut ini aja kayak. Batik, Wah, aku langsung basa-basi aku ya. langsung Oh, Sama ya kan? pas ikut masang-masang banner terus nyabutin banner paslon lain gitu. Calon wali kota lain lah, lepas-lepasin gitu. Ya pada waktu itu karena mungkin pihak yang aku dukung sejalan sama orang tua aku dan keluarga aku, jadi tidak masalah ya. Oke. Mungkin ya. Yang nek takut mungkin malah sekarang ibuku. Agak lebih waspada. Iya, karena mungkin kalau sekarang ancamannya lebih keras aja ke ibuku. Kalau soal ini, turun aksinya itu mas, mulai awal mula kapan mas? Berarti Awal Oh, enggak deh, SMA. Oh, SMA. SMA berarti ya, SMA. Sorry, SMA. sorry guys. Enggak, Ya, berarti baru berarti ingat. ada selisih gitu ya mas dari yang tadi. Baru ingat. Tapi waktu itu Tapi ibu nggak tahu. Oh. Oh, nggak tahu, pantas. Ibu nggak tahu. Nggak boleh soalnya. Iya semua. 2019 itu waktu itu demo yang Magelang bergerak. Aku lupa. Lupa lu. Kita masih SMP, nggak tahu apa ya. Aku lupa SMA apa Masih SMP. mikir pacar. Nah, itu ikut aja lah aku. Lebih kemikir, aduh, bisa ulangan IPA, biologi Nah, ya. belum mikir aja. Dari apa Asik. itu? Nyari keadilan. Aduh. Enggak nyari keadilan itu nyari rusuh. Aduh. Karena masih remaja toh. Rasanya bisa marah-marahin polisi itu keren. Asik loh. Kayak. Berarti demo-demo pakai baju apa putih abu gitu. Betul aku. Maksudnya seragam Enggak, aku pulang dulu dong. Oh. Pulang dulu dong, ganti. Ganti skin. Jadi dulu aku pakai yang kayak ninja itu dulu ya, gitu lah. SMA apa SMA? Tapi nggak ketangkep kan? Enggak. Soalnya kan dari kasus kemarin banyak tuh anak SMP udah ketangkep, SMA ketangkep. Iya. Tapi aku nggak kenal itu yang dulu. Oh, berarti lincah. Lincah. Udah lincah dari dasarnya. Sekarang deh. Turun aksi. Tapi kalau turun aksi yang membela kebenaran itu ya baru kuliah. Baru betul-betul tahu oh aksi itu ini. Ternyata kalau sebelum berangkat aksi itu kita harus tahu substansinya apa aja yang mau kita bawain apa. Ya tahu konteksnya ya. Kayak waktu itu loh demo yang Mas Gibran tanya ke pendemo, kamu demo tentang apa? Nggak tahu, saya cuma di. Nah, iya. Nah, itu kan Cuman iya, ikut-ikut. makanya. malah yang dipandang jelek mah pendemonya. Iya. Nah, berarti kita tuh harus tahu dulu arti atau apa sih yang di demo gitu ya. Nah, mungkin ada saran buat teman-teman yang demo tapi takut-takut ya mas. Kayak aku mah aku masih takut-takut. Mungkin sarannya buat teman-teman apalagi maba nih yang Apalagi yang cewek terutama. cewek biasanya takut ya mas. Kalian kalau mau nanya saran buat cewek sebenarnya ada yang lebih bisa memberikan semangat, tapi mungkin bisa tak wakilkan aja. Oke, boleh. Apakah kalian mau jawab? Bantuin aku jawab. Mas Diman saja. Mungkin ini ya, waktu itu aku coba untuk menyarankan bukan ke mahasiswanya yang secara umum,
mungkin bisa menyarankan bagi teman-teman yang menyelenggarakan aksi, katakanlah BEM lah dalam hal ini. Nah, sebetulnya yang perlu diingat yaitu tadi, kalau mau aksi setidaknya kita harus tahu substansinya apa, konteksnya apa, kita demo soal apa. Artinya kita harus tahu dulu, kita harus diskusi dulu. Nah, tapi sebelum kita berangkat ke diskusi, kita setidaknya sudah punya bekal dulu. Kita baca, atau di kos kita baca-baca dulu. Makanya ada 3 hal yang saling keterkaitan kalau kita bicara aksi. Yang pertama ada membaca, yang kedua diskusi, yang ketiga ada aksi. Membaca itu faktor yang paling krusial ya buat Genji itu. Genji itu malas baca ya. Iya, itu aku juga. Bahkan aku di kemahasiswaan ini, kemahasiswaan di hidupku di umur yang sekian sebagai mahasiswa, itu aku merasa kok ada ya temanku mahasiswa yang tidak suka baca buku. Aku juga termasuk sih. Pasti nggak bisa baca buku yang berat-berat lah kayak Madilog atau apa itu. Misalnya baca aja. Baca itu, aku rasa minat baca itu turun banget loh. Apalagi kita sekarang sedang dimanjakan dengan yang adanya AI dan lain sebagainya. Semakin malas membaca. Nah, real gitu. Makanya sebelum aku menyarankan teman-teman untuk ayo aksi, mending ayo membaca. Setelah membaca. Ayo membaca dulu. Iya. Biar tahu apa Ayo itu. membaca. Biar setidaknya kita tahu lah gitu. Setelah ayo membaca, ayo berdiskusi. Diskusilah gitu. Ayo kita datang di diskusi-diskusi. Atau setidaknya kita lagi kumpul nih, misalnya kita bertiga sama kameramen dua. Ya udah kita diskusi ya. Nanti baru kalau misalnya udah diskusi, nggak usah ayo ikut aksi gitu. Tapi cukup kita bikin story pamflet seruan aksi. Aku pikir teman-teman, dari hasil diskusi kemarin itu kayaknya kita harus turun ke sana. Itu juga termasuk partisipasi. Mending aku daripada ayo aksi gitu, mending ayo baca dulu. Ayo membaca. Iya, habis baca diskusi lah. Karena itu nanti bakal muncul partisipasi. Alias apa ya? Nanti bakal banyak yang ikut gitulah. Jadi secara nggak langsung kita melibatkan partisipasi. Nah, secara kesimpulan nih. Jadi kan demokrasi tadi tentang apa? Tentang masyarakat. Iya. Nah, kalau partisipasi tentang apa ya? Ayo, jawab. Ayo, yang Mas Given tadi bilang. Banyak banget. Iya, banyak banget teman-teman ternyata. Iya. Saking banyaknya bingung mau ngerangkum ini. Karena kita banyak ceritanya ya. Banyak ceritanya, lebih ke ini pengalaman di lapangannya juga. Tuh, Memberikan kita inspirasi untuk ya melakukan hal-hal yang lebih waspada. Apalagi terkait demonstrasi yang merebak di kalangan mahasiswa. Terus kata dosen kita nih, sebetulnya politik itu kan artinya bagus. Tapi yang salah tuh dalamnya. Nah, itu kan. Terus ada. Tapi ada juga dosen yang kurang suka ketika misal kejadian itu di waktu kelas. Ada yang oke, boleh izin, alasannya demo, difotokan sesuai bukti. Tapi ada juga kayak kamu nyempelekan mata kuliah saya, itu kayak aduh, ada berapa. Bikin takut juga tuh Mas. Betul. Jadi itu sesuai tanggapannya. Siapa? Aduh, siapa ya? Aduh. Ada oknumnya maksudnya. Gitu. Berarti membaca dulu, penting tahu. Kalau ikut kuliah apa-apa. Atau malah kalian jalan solusinya, dosennya ajakin aksi ya? Ayo Pak, aksi. Dosennya ngajar mas. Ayo demo aja kelas kosong jangan. Saya ada dosen hukum yang kalau misalnya ada demo gitu, di kosongin kelasnya. Kelas saya pindah ke jalan gitu. Tapi nanti suruh pada foto, ngepap gitu. Bukti gitu. Iya. Terus tapi gitu. Yang nggak ikut aksi nggak absen, nggak sih kayaknya. Aku ya mungkin gender juga ya, kebanyakan kan AN cewek, cowoknya cuma berapa satu angkatan? AN dominan cowok. Dari 250 yang angkatan kita ya. Cowoknya berapa 50 ya? Cowoknya Cuma 50. 200 nih. Takut nih buat demo nih, takut. 200 ya cewek semua. 200 nih cewek semua. Takut nih Mas. Mungkin aku bisa menyarankan gitu. Jadi aku waktu itu pernah ngobrol sama tokoh revolusi perempuan di Indonesia. Di Dar. Visipol punya soalnya gitu. Oke. Visipol tuh punya tokoh revolusi perempuan teman-teman. Nah itu intinya
waktu itu lupa ya, pokoknya kita pernah ngobrol-ngobrol terkait perempuan ikut aksi dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau perempuan ikut aksi itu kan kadang takut ya, kalau ikut aksi nanti kalau kenapa gimana ya, kan aku perempuan gitu. Karena perempuan merasa dirinya adalah makhluk yang harus dilindungi. Itu benar juga, karena pun kalau aksi yang laki-laki harus dilindungi yang perempuan. Tapi kita juga perlu ingat dan mungkin biar bisa membagikan semangat teman-teman yang perempuan terutama. Jadi reformasi 98 itu salah satu faktor pendorong terjadinya gerakan bebas itu di tahun 98 golongan perempuan. Serikat Buruh Perempuannya Marsinah kalau tidak salah. Tahu pernah ngobrol itu. Jadi kuncinya perempuan itu punya peranan penting. Setara gitu lah sebenarnya, tapi perempuan sering merasa ya aku nggak ada impactnya. Iya. Tapi kadang juga laki-laki suka, kamu perempuan nggak usah ikut. Itu juga ada nih, bingung nih siapa yang salah nih. Kalau aku lebih ke, kamu manusia, kamu punya hati, kamu punya pikiran untuk berpikir, ayo ikut aksi. Tapi baca dulu ya. Tapi baca dulu. Baca dulu, yang penting tuh baca dulu. Baca dulu. Udah. Udah. Oke, segitu aja diskusi kita hari ini. Aku mau ngucapin juga terhadap Kak Given yang udah mau bekerja sama kelompok kita. Memberikan pengalamannya. Iya betul, pengalaman yang berharga, terus kemudian memberikan motivasi sama terutama untuk kita sebagai perempuan agar jangan takut-takut lagi ikut demo. Pasti udah tenang aja. Yang penting kita membela karena kita punya hati nurani. Oke. Itu padahal quotes dia sendiri. Spontan gitu. Iya. Oke. Dibuka atau Diambil. Ya. apa? Tutupan nih. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil di sini, demonstrasi itu bukan suatu hal yang menakutkan, tapi itu bentuk tanggung jawab ataupun bentuk kita untuk membela kebenaran. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang harusnya bisa melindungi masyarakat karena kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat untuk memberikan suatu aluran tangan. Jadi kalau misalkan bukan kita, lalu siapa lagi yang bisa mendukung masyarakat? Oke. Oke, segitu aja dari podcast yang kita bisa berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah.